Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD 22A. Perkenalkan, nama saya Anissa Zaira Sudra. Nama saya Salma Lasifah. Nama saya Yusriya Humaira. Nama saya Sylvia Ferusa. Nama saya Muhammad Febriandi. Kami di sini akan membuat tutorial tentang data nilai mahasiswa. Saya sebagai membuat report, Saya membuat database baru. saya membuat query, saya membuat tabel. Dan saya membuat form. Selamat menyaksikan. Menurut di tahun 2011, Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk membuat, mengelola, dan mengelola basis data atau lebih dikenal dengan database. Database adalah kumpulan arsip data berupa tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Pada bulan November 1992, Microsoft telah merilis Microsoft Access 1.0 dan 1 tahun kemudian Microsoft merilis versi 2.0. Tentunya, untuk menjalankan Microsoft Access versi 2.0 ini, terdapat spesifikasi minimum yang telah ditetapkan oleh Microsoft. Microsoft Access memiliki kelebihan sebagai berikut. Dalam kelebihan sendiri pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan dalam Microsoft Access sendiri yang pertama ialah kapasitas penyimpanan yang terbatas, lalu yang kedua adalah multi pengguna yang terbatas, dan yang terakhir ialah aplikasinya yang berbayar. Baik, langsung saja. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang membuat database baru. Pertama, kita cari dulu di pencarian aplikasi Microsoft Access. Ketik Access, lalu klik aplikasinya. Kemudian klik blank database. Lalu kita beri nama nilai data mahasiswa. Kemudian kita simpan di dokumen. Jika sudah, klik OK, lalu create. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel. Yang pertama yaitu kita klik tabel yang ada di sini, klik kanan, kemudian close. Setelah itu pilih create, kemudian tabel design. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini yang seperti di layar, maka kemudian kita isi file name yang ingin kita masukkan. Yang pertama yaitu nomor urut, yang kedua nama mahasiswa, kemudian nama mata kuliah seperti pendidikan matematika, kemudian pendidikan karakter, psikologi pendidikan, dan yang terakhir bahasa Inggris. Nah, untuk data type yang ada di sini kita ubah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk nomor urut kita pilih aja short text. Untuk nama mahasiswa kita pilih long text, dan untuk nama-nama mata kuliah kita pilih number karena ini berupa nilai ya, angka. Psikologi pendidikan juga sama, number. Setelah seperti ini kita kunci dengan klik nomor urut, kemudian
klik primary key, kemudian klik tabel, klik kanan save, kemudian ubah tabel name-nya dengan data nilai mahasiswa. Dan yang terakhir klik OK. Klik data nilai mahasiswa, klik kanan, kemudian pilih close. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat query. Kita bisa klik query design, lalu akan muncul gambar seperti ini. Kita add, lalu kita close. Setelah itu di kolom pertama kita pilih nomor urut. Kolom kedua kita pilih nama mahasiswa. Kolom ketiga kita pilih pendidikan matematika. Lalu kolom yang keempat kita pilih pendidikan karakter. Kolom yang kelima kita pilih psikologi pendidikan. Dan kolom terakhir kita pilih bahasa Inggris. Lalu di sini kita tambahkan tabel baru. Lalu kita ketik rata-rata dan kita masukkan rumus yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata tersebut. Lalu kita bisa ketik buka kurung, lalu buka kurung kurawal, dan ketik pendidikan matematika. Tutup kurung kurawal, ditambah buka kurung kurawal, ketik lagi pendidikan karakter. Lalu tutup kurung kurawal, ditambah buka kurung kurawal, psikologi pendidikan. Lalu tutup kurung kurawal, ditambah buka kurung kurawal, ketik lagi bahasa Inggris. Lalu tutup kurung kurawal dan tutup kurung. Karena di sini kita menggunakan 4 mata kuliah, maka kita akan membaginya dengan angka 4. Dan setelah itu kita bisa klik kanan query 1 dan save. Lalu kita bisa mengubah namanya. Dan kita klik OK. Lalu kita bisa klik kanan lagi, lalu close. Jadi klik Q data mahasiswa, lalu pilih create dan klik form. Nah, di sini akan muncul tabel. Nah, diklik blok, lalu dipindahin dulu, dicoba. Ini kan pindahnya bareng-bareng. Nah, bagaimana caranya supaya ini pindahnya satu-satu? Nah, ini kan masih bareng-bareng dipindahinnya. Lalu bagaimana caranya pindahnya satu-satu? Pindah satu-satu ini dengan cara klik arrange, terus klik blok yang di arah kiri, lalu klik kanan, pilih layout, terus remove layout. Nah, habis ini kita bisa memindahkan satu persatu ukuran tabel dengan sesuka kita. Nah, di sini kita bisa memindahkan tabel sesuka kita tentang nomor urut, nama mahasiswa, dan pendidikan yang lain. Di sini saya menyesuaikan ukuran tabel-tabel, ada yang berbeda. Contohnya tentang pendidikan ini, seperti pendidikan matematika, pendidikan karakter, psikologi, dan bahasa Inggris dengan ukuran tabel yang sama. Jadi seperti tadi langkahnya untuk membuat ukuran tabel bisa diperkecil masing-masing. Lalu untuk selanjutnya kalian klik Q data mahasiswa,
Terus kalian klik design view yang paling bawah. Lalu akan muncul seperti ini. Dan kalian bisa membesarkan text board ke bawah seperti ini. Lalu ketika kalian sudah membesarkan text boardnya ke bawah seperti ini, langkah selanjutnya kalian klik form design, terus klik di bagian tombol button. Nah, di situ kalian membuat sebuah kotak, dua buah kotak, yang dimana itu tuh kotaknya kotak simpan dan baru. Nah, di sini yang pertama kalian klik record operation, terus klik yang save record, lalu habis itu next, terus klik text, dan di situ kalian tulis simpan. Lalu setelah itu kalian next dan muncul seperti ini, lalu finish. Nah, di sini kotaknya menjadi kecil dan kalian ubah sesuai selera. Lalu untuk membuat kotak yang kedua, kalian klik kembali button, terus atur posisinya terlebih dahulu. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu yang kedua ada perbedaan, yang dimana pertamanya kalian sama mengklik record operation, lalu yang keduanya yang belah kanan klik add record, lalu klik next, terus kalian tulis baru, habis itu next, dan itu finish. Lalu di kotak baru pun kalian bisa ubah ukurannya sesuai selera. Jadi langkah selanjutnya kalian klik view data mahasiswa, lalu klik form view. Di sini akan muncul tabel seperti ini. Nah, di nomor urut 1 ada Anissa Zahira Sopa, dan di bawahnya ada nilai-nilai untuk mata pelajarannya. Dalam nilai yang pertama pendidikan matematika, Anissa Zahira Sopa mendapat nilai 90, dan di sini langsung tertulis rata-ratanya. Lalu yang kedua ada pendidikan karakter 80, yang ketiga ada psikologi pendidikan 70, dan yang terakhir ada bahasa Inggris dengan nilai 80. Nah, di sini tertulis rata-ratanya 80, dan kalian klik simpan, terus klik yang baru. Nah, setelah klik baru, ini akan terreset dan menuliskan nomor urut yang kedua. Nah, nomor urut 2 sendiri di sini ada Silvia Khairunisa. Dalam pendidikan matematikanya, Silvia mendapatkan nilai 88. Lalu pendidikan karakternya mendapatkan 90. Nah, itu rata-ratanya sudah tertulis, dan pada saat semua pendidikan sudah ditulis nilainya, di sini tertulis rata-ratanya pun, dan kalian klik simpan, lalu klik baru lagi. Lalu pada nomor urut selanjutnya ada nomor 3 dengan nama mahasiswanya Muhammad Febriandi. Nah, di sini dia mendapat pendidikan matematika nilainya 80, pendidikan karakter 70, psikologi 75, dan bahasa Inggris 90. Nah, di sini tertulis juga rata-ratanya. Lalu kalian klik simpan, terus kalian klik baru. Begitupun dengan nomor 4. Kalian klik dengan nama mahasiswa Yusria Humaira. Nah, Yusria Humaira ini mendapat pendidikan matematikanya 80, pendidikan karakter 88, psikologi pendidikan 75, dan bahasa Inggrisnya dengan nilai 90. Lalu kalian juga klik simpan, terus klik baru. Dan nomor urut 5 ada dengan nama Salma Lasipah. Dia mendapatkan nilai matematika 85, pendidikan karakternya 75, psikologi pendidikannya dapat 80, dan bahasa Inggrisnya 90. Lalu tertulis juga rata-ratanya. Lalu kalian klik simpan, terus kalian klik queue data mahasiswa, lalu itu klik save, dan kalian ganti namanya. Nah, kalian ganti namanya dengan form data nilai mahasiswa.
Lalu kalian klik OK dan sudah tertulis dan sudah terganti namanya. Dan kalian bisa mengeceknya dalam kolom tersebut. Lalu kalian klik create dan kalian klik nilai data mahasiswa. Lalu kalian bisa mengecek nilai-nilai yang sudah dibuatkan. Lalu di sini kalian klik queue data mahasiswa, terus klik close. Begitupun dengan data nilai mahasiswa, kalian klik close, dan yang terakhir kalian klik form data nilai mahasiswa dan klik close juga. Baik, selanjutnya kita akan membuat report. Tutorialnya dengan klik report wizard, lalu di sini ada panah ke kanan atau lanjutkan, kita klik, lalu next, lalu klik next lagi. Nah, di kolom 1 kita pilih nomor urut, lalu klik next, dan kita klik next lalu finish. Nah, di sini sudah ada data nilai. Kita ubah dulu kertasnya menjadi landscape. Nah, agar si data ini lebih rapi, kita klik kanan, lalu pilih di side view. Nah, di sini kita bisa mengatur tata letak atau setiap objek yang sudah dibuat. Nah, kita lihat dulu sudah rapi atau tidak. Oh, ternyata masih ada kertas kosong yang belum terisi. Jadi kita ubah ulang lagi agar kertasnya menjadi terpenuhi. Setelah itu kita klik kanan, pilih di side view, geser kertas sesuai dengan yang diinginkan. Kita lihat lagi sudah rapi atau tidak. Oh, ternyata masih ada ruang kosong di sebelah kanan. Kita klik di side view lagi dan geser lagi si garis kertasnya agar kertas memenuhi yang kita butuhkan. Perkiraan di 26,5. Kita cek lagi di preview. Ternyata kertas sudah mencukupi. Kita edit lagi di bagian di side view. Nah, di sini saya percepat durasinya. Jadi kita merapikan setiap objeknya itu sesuai dengan kertas yang sudah dibuat. Untuk page header itu komponen yang ada di atasnya, dan detail itu isi dari page header tadi. Nah, ternyata sudah kita lihat ini kurang pas, maka kita harus merapihkan kembali di pengaturan yang tadi. Kita klik kanan, klik di side view. Nah, di sini kita bisa menggeserkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pakai rata tengah agar teks terlihat lebih rapi. Buatlah teks sesuai dengan barisan yang ada di page headernya. Apabila ingin mengubah teks di side view, dan untuk melihat teksnya itu di print preview. Nah, di sini diatur saja teks sesuai dengan page header yang sudah dibuat, seperti nomor urut dan yang lainnya. Semua dirapikan dengan menggunakan format rata tengah. Gunakanlah sesuai dengan page header agar terlihat lebih rapi.
Apabila sudah rapi, maka kita bisa lihat di print preview. Dan inilah data yang sudah kita buat, terlihat sangat rapi. Ada komponen nomor urut dan yang lain-lain.